Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Yanto Solution, channelnya Mas Haki dan channelnya Masa Depan. Oke, ini untuk sahabat-sahabat subscriber, untuk sahabat-sahabat sok breaker, sahabat-sahabat yang menggunakan sok depan, sok belakang, sok tengah, sok atas, sok bawah. Untuk sahabat yang tidak sok-sokan gitu ya. Nah, di sini sudah hampir berapa ya? Mungkin sudah hampir sekitar 3 bulan gitu ya, kita tidak bikin konten masalah perkebunan gitu. Ini kebetulan ada sahabat kita ya, kita juga ikut kebun sini ya. Ya maksudnya itu kebun ini kebun kita bareng-bareng gitu ya. Kalau kita kerja sendirian nggak mungkin gitu ya. Karena di sini ini sekitar 4 hektaran. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Saya 1 hektar ya, lebih sedikit lah gitu ya. Pokoknya 4 hektar kita bagi orang 3 gitu. Kebetulan kita dapat lahan yang bagus, lahan liat. Di sini saya akan coba ya perlihatkan lah untuk sahabat-sahabat subscriber mungkin yang hobi bercocok tanam pinang, yang hobi mengelola ya pohon-pohon pinang. Walaupun sekarang ini harga pinang mungkin tidak bersahabat ya sahabat-sahabat ya. Sekarang untuk harga pinang sekitar, kalau yang bagus ya, sekitar 10 sampai 12.000 lah. Biasanya kan sampai 20.000 ya, tapi tidak apa-apalah. Kita harus tetap terus semangat. Kita harus tetap optimis. Yang penting kita kerja gitu ya. Insya Allah kalau kita kerja ya yang optimis, kerja yang semangat, pokoknya kerja terus, insya Allah nanti kedepannya kita akan mendapatkan hasil. Oke sahabat-sahabat ya. Nah, di sini coba akan kita buka dulu. Kita akan coba dulu menggunakan kamera depan. Kita akan perlihatkan kepada sahabat-sahabat bagaimana lahan yang akan saya kelola gitu ya. Nah, ini sebagian di belakang sudah ada nih ya. Sudah ada tanaman-tanaman yang lama-lama itu, tanaman-tanaman orang-orang yang telah dahulu gitu loh, yang tidak dikerjakan, sekarang akan kita kerjakan. Oke, kita lihat kamera depan. Kita tes dulu kameranya bos ya. Oke, di sini kita langsung menggunakan kamera depan ya. Oke sahabat-sahabat, ini pinang ini yang nih. Ini kita ini ada apanya nih? Oh, kita tanam kacang kemarin ya. Ini nggak salah 3 hari udah segini nih. Tuh tanaman yang baru. Oke, ini kita akan coba shooting keseluruhan sahabat-sahabat ya. Nah, di sini untuk lahan kita ini, yang sebahagian tanaman ini sudah ada persediaan pinang gitu ya. Pinang yang kita gunakan dulu tuh kita jambang menggunakan polybag. Tuh polybagnya masih ada sahabat ya. Tuh polybagnya masih ada itu. Sebagian menggunakan polybag, sebagian juga habis gitu loh ya. Maksudnya nggak cukup gitu dengan lahan selebar ini gitu loh. Jadi terpaksa kita ada yang menggunakan sistem cambah juga sahabat-sahabat ya. Ini usianya sekitar sudah berapa bulan ya? 6 bulan kita jambang ini sahabat. Nah nih, ini kita menggunakan parit. Lihat paritnya sahabat. Oke, seperti video saya yang dulu ya. Kalau kita pengen tanam pinang, kalau lokasinya lokasi air, terlebih dahulu kita harus membuat parit. Oke, lihat tuh. Ini kan posisinya tadi berair nih sahabat-sahabat. Ini lihat. Kita nanam juga kita menggunakan gundukan seperti ini nih. Kita adakan gundukan ini nanti biar jangan kerendam gitu loh, maksudnya itu. Biar jangan kerendam, biar nanti hasilnya tidak sia-sia gitu loh. Tuh lihat kan, ada gundukan apa? Seperti bukit gitu. Nah, tetapi mungkin untuk sahabat kalau lahan sudah kering gitu ya, yang lahan sudah kering tidak perlu kita menggunakan ini lagi, tidak perlu gitu loh. Ini kan dulunya lahannya basah gitu, begitu kita bikin anak parit, lahan juga masih basah. Kita khawatir dulunya, takutnya pinangnya kita tanam mati. Tapi alhamdulillah sudah sekian bulan ini lahannya bagus. Nah ini sahabat-sahabat, ini tanaman kita yang baru nih. Apa itu? Tuh kita tanamin ini, apa namanya tuh? Kacang.
Ini umurnya baru 1 hari. Iya, kemarin 2 hari yang lalu kita tanam. Oke sahabatnya, tuh lahan sampai sana sahabat, coba kita jalan-jalan ya. Nah ini pinang yang terdahulu oleh si pemilik dibiarin, jadi lahannya terbengkalai gitu loh. Hasilnya tidak bagus, tapi mudah-mudahan ini setelah kita rawat, mudah-mudahan gitu loh, hasilnya kedepannya akan memuaskan. Oh iya, untuk sahabat-sahabat sekalian, ini pinang umurnya sudah sekitar berapa ya? Dari mulai tanam sudah sekitar 4 bulan. Iya, sudah sekitar 4 bulan atau 4-5 bulan ini lahannya ini. Nah, tuh lihat sahabat-sahabat ya. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang baru coba-coba tanam pinang, begitu caranya ya. Kalau lahannya sudah pasti kering, lahannya maksudnya di tempat bukit, nggak usah pakai parit. Ini kan kita kan lahannya lahan rawa, jadi kita harus menggunakan anak parit biar posisi kebunnya kering. Dia kalau basah nggak mau hidup sahabat-sahabat, dia mati. Hidup pun dia tidak akan segar seperti yang kita harapkan, dia menguning. Mantap sahabat-sahabat ya. Oke, kita lihat lagi parit yang satunya lagi ya. Ini paritnya ada 3 nih sahabat-sahabat. Kita kan orang bertiga, jadi paritnya ada 3 sahabat-sahabat. Oke, kita lihat sini lagi sahabat-sahabat. Nah, ini dia, lihat. Tuh paritnya mantap ya. Tuh paritnya mantap, panjang sahabat-sahabat tuh. Tuh arah ke tepi sungainya. Tuh. Nah, ini untuk lahan kita di sini. Ini lahan kita sudah selesai ditanam. Tapi untuk teman-teman kita nih, untuk sahabat kita yang satunya belum. Nih. Ini teman kita yang satunya ini, dia menggunakan sistem kecambah ini sahabat. Cuman dia belum tumbuh. Oke. Tuh. Dia masih bikin gunduan-gunduan. Nah, oke, lihat. Kalau yang sana masih kecil sekali. Ini kita jalan lagi ya. Kalau kita kan begitu kita buka lahan, anak pinangnya ataupun bibitnya sudah kita siapkan terlebih dahulu. Jadi kita nggak susah-susah lagi cari bibit pinang. Nah nih. Oke. Ini kalau teman kita ini tidak menggunakan polybag ya. Lihat, dan tidak digunduk-gunduk. Kenapa? Tidak digunduk-gunduk ini, dia karena kan lahan sudah kering. Karena ini baru ditanam sahabat. Oke, kalau tadi punya kita kan sudah hampir 4 bulan. Lahannya dulu waktu kita nanam, lahannya masih menggunakan air, masih ada airnya. Jadi kita harus bikin gunduan-gunduan. Tapi untuk teman kita ini lahan sudah kering. Jadi ini lebih praktis sahabat-sahabat ya. Tidak perlu lagi kita bikin gundukan-gundukan. Oke. Tuh sahabat-sahabat, cantik ya. Keren pokoknya. Tuh lahan sampai sana sahabat. Aduh. Pokoknya keren sekeren-kerennya ini. Nah, jadi tadi tuh ada 3 versi. Ada yang menggunakan polybag, boleh. Ada yang tidak menggunakan polybag karena lahannya kering, boleh. Ada yang digunduk-gundukkan seperti ini. Ini kan sistem kecambah ini sahabat nih. Tanam biji kalau kami bilang. Nah, ini harus digunduk-gundukkan. Karena apa? Karena tidak digunduk-gunduk nanti takut tenggelam. Nah, oke ya. Nih, kalau untuk lahan kita kan sudah dulu kita tanam duluan tuh. Oke ya sahabat-sahabat ya. Aduh, jauh sekali ya. Itu untuk apa? Untuk yang sebelah itu masih semak itu. Itu kebun sawit yang tidak terawat gitu loh. Jadi
ditakutkan nanti ya punya kita ada tikusnya gitu, ada hamanya. Tapi sejauh ini kita lihat alhamdulillah ya, aman-aman saja sahabat-sahabat. Tidak ada permasalahan apa, tidak ada permasalahan yang sangat berarti. Posisinya masih di posisi aman. Mantap tuh sahabat-sahabat. Di sini mungkin untuk sahabat-sahabat sekalian pengen konfirmasi sedikit ya. Kalau menanam pinang itu lebih baik yang bagaimana gitu ya. Kalau untuk nanam pinang, untuk sahabat-sahabat subscribe ini untuk pelajaran kita ya. Kita lihat dulu posisi lahannya gitu. Kalau posisi lahannya kering, sebaiknya bisa tanam yang pinangnya sudah besar, ataupun pinangnya mungkin yang sudah mempunyai batang nih sahabat-sahabat, contoh. Nah ini ya, kalau dia ada batangnya begini nih, itu pinangnya tahan sahabat-sahabat. Tapi kalau pinangnya masih kecil ataupun kecambah, itu jangan sekali-sekali ditanam di tanah yang kering. Kalau untuk buah yang kecambah itu kita tanam harus ditahan di tanah yang lembab, maksudnya yang becek-becek gitu. Juga lahannya tidak boleh rata gitu, maksudnya tidak boleh bersih. Kalau kita menggunakan sistem kecambah itu lahannya harus sedikit ada rumputnya, jadi tidak terkena panas. Nah, tapi kalau yang kita gunakan apa ini, polybag nih, kita kan gunakan polybag nih sahabat-sahabat ya. Kalau yang kita gunakan polybag begini nih, ini sangat menguntungkan. Yang pertama apa, memang kita waktu menyemainya itu kita agak sedikit memakan waktu, tapi begitu kita tanam ke lahannya ataupun ke lokasinya, dia ini riskan ya, boleh dibilangkan 80% dia hidup. Karena apa? Karena dia sudah ada batangnya, sudah kuat. Nah begitu sahabat-sahabat ya, ada 3 versi cara menanam pinang. Nah tapi untuk daerah saya dulunya sih ya, dulunya itu tidak menggunakan polybag, tapi untuk sekarang sudah pada menggunakan polybag. Dikarenakan apa gitu loh, karena kalau kita menggunakan polybag ini dia jarang sekali mati gitu loh, dia jarang sekali mati, dan ya hasilnya juga memuaskan juga gitu, tidak sia-sia. Kita nanam seumpama nanam 10, yang hidup juga bisa 8 buah gitu. Jadi sekitar 80% dia masih dalam posisi hidup. Oke ya sahabat-sahabat, itu dulu tuh penjelasan kita masalah kebun pinang nih. Tuh lahannya ke sana tidak sanggup sahabat-sahabat. Nih hari sudah panas juga ini. Aduh, oke sahabat-sahabat ya. Sekian dulu ya, kita pakai dulu kamera depan nih. Nah oke ya, untuk sahabat-sahabat subscribe, untuk sahabat-sahabat shockbreaker, nah sekian dulu nih tutorial dari kami untuk permasalahan kebun pinang gitu ya. Itu tadi tip bisa kita menggunakan sistem kecambah ataupun sistem biji, dengan syarat lahannya harus lembab, tidak boleh kering, tidak boleh basah. Dan juga itu lahannya harus tidak boleh bersih, harus ada rumputnya. Karena apa? Karena kalau dia bersih pasti akan mati. Dan rumputnya juga tidak boleh terlalu banyak gitu loh. Tapi untuk sistem yang tidak menggunakan polybag tadi ya, yang umurnya masih ya boleh dibilang masih 2 kilan tadi, itu juga lahannya harus kering. Kalau gitu itu harus kering. Dan itu pun tidak boleh lah, yang masih 2 kilan tadi yang tidak menggunakan polybag lahannya harus kering. Itu juga tidak boleh lembab. Tapi itu kalau bersih tidak apa-apa, karena dia sudah mempunyai batang. Nah untungnya kalau untuk yang berpolibag nih ya, kalau yang untuk berpolibag ini untungnya dia menggunakan lahan yang agak kering juga tidak bermasalah gitu ya. Lahan yang agak lembab juga tidak bermasalah, karena dia kan sudah ada batangnya, jadi sudah kokoh, sudah kuat. Oke ya sahabat-sahabat ya, itu tadi 3 cara kita menanam pinang di kebun. Kita lihat situasi dan kondisinya yang pertama kali. Oke ya sahabat-sahabat, sekian dulu nih video kita kali ini.
Jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, untuk subscribe-nya, sampai loncengnya berbunyi kinting-kinting, komen-komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.